saya suruh doa amalan. Ini amalan supaya bisa berangkat haji. Maksud saya itu supaya niatnya itu tetap ada sampai beliau meninggal. Karena saya tahu, kalaupun nanti nggak bisa berangkat betulan, maka dia akan dicatat sebagai orang yang mendapat pahala haji karena sudah niat. Minimal Pak, kalau kita nggak bisa nabung dengan duit, minimal nabungnya dengan doa. Kalau nggak bisa Pak, kita gapai dengan berjinjit cita-cita itu. Kita rebut dengan bersujud. Doa, ya Allah, mampukan aku untuk berangkat haji. Doa terus tiap hari deh, pakai amalan. Aku pun bingung, aku dewe durung berangkat haji, ngekei amalan mau ngaji, sama-sama kita berniat. Tapi aku yakin, aku nanti bisa haji. Entah ada jamaah FKSMM yang nanti nengok, berangkat ke haji, Ustadz iki, ayo diberangkat ke haji, terutama ketuanya FKSMM iki, ayo diberangkat ke haji. Ya, Ustadz yang ikut FKSMM berangkat ke haji kabeh, kan Ustadz Samsir, alhamdulillah. Ayo pengurusnya berangkat kabeh, siapa ngerti? Kita nggak tahu. Itu terlalu ngayal Ustadz, gak apa-apa. Kalau kita ingin kebaikan, doa saja Pak mulai sekarang. Doa terus, doa sampai kapan Ustadz? Doa sampai mati, pasti dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan di dunia, di akhirat dapat pahala. Jadi di akhirat nanti ada orang model yang kayak gitu Pak. Ada orang nggak pernah sedekah ini. Loh tiba-tiba dapat sedekah loh. Aku kok dapat pahala sedekah untuk fakir miskin semua tiap tahun. Ternyata karena setiap tahun memang kamu dulu niat pengen sedekah, tapi kamu nggak mampu. Tapi niatmu sudah saya catat sebagai orang yang bersedekah. Ada orang miskin, dia melihat tumpukan pasir. Dia itu saat itu waktu lapar. Terus dia istilahnya membayangkan, andaikan pasir ini adalah tepung, maka akan kubagikan semua rakyat yang sedang kelaparan ini. Itu waktu paceklik. Paceklik itu, ya paceklik itu apa? Waktu kekurangan, waktu nggak ada panenan, jadi rakyatnya kelaparan, satu kampung. Dia hidup di padang pasir. Jadi dia melihat tumpukan pasir. Andaikan segunung pasir ini adalah tepung, maka akan kubagikan semua untuk orang-orang masyarakat sini. Gara-gara itu dia dicatat orang yang bersedekah satu gunung pasir, tepung tadi segunung pasir. Makanya enak. Jadi enak mana? Enak kita itu punya niat yang baik. Niat yang baik ini sulit loh Pak. Jarang orang bisa istiqomah punya hati yang baik, selalu menginginkan kebaikan kepada orang lain. Ojo dianggap gampang Pak. Halo. Dikira cuman punya niat yang baik, punya hati yang baik itu gampang, itu aku pun iso koyo ngono Ustaz. Oh, jarang Pak. Jangan salah. Kadang kita melihat orang punya nikmat itu bukan melihat supaya baik, bukan niat supaya baik, tapi malah hasud. Hasud itu nggak seneng. Dikira niat itu gampang nengono. Oh, jangan dianggap. Kita melihat ada tetangga baru beli mobil. Kalau orang yang hati baik itu pikirannya seneng. Alhamdulillah tanggaku bisa beli mobil. Jadi kalau minjem enak, meskipun nggak dipinjemi. Paling tidak kita melihat ada satu tetangga kita yang sudah punya mobil. Jadi dia pun nanti kalau kesana kemari sudah nggak minjem sama kita kalau kita sudah punya mobil. Nah iya, kalau kita pun melihat dengan senang itu sudah niat yang baik, hati yang baik. Kadang banyak orang nengok orang kayak gitu Bu, bukan seneng malah duit dari mana itu, utangnya aja masih banyak. Tak rosong ingut tuyul lagi. Curiga, yang ada malah
Hati yang baik itu sulit, Bu. Kita punya niat yang baik itu sulit. Dawuh Mbah Maimun Zubair, Syekhuna Maimun Zubair, guru kami, tirakat sing paling abot itu tirakat mempunyai hati yang baik. Bukan tirakat puasa, bukan tirakat baca Quran tiap hari, bukan tirakat doa sholat tahajud. Tirakat sing paling abot itu tirakat punya hati yang baik. Niatnya selalu baik. Gampang itu kata-katanya, cuman kalau diamalkan itulah justru yang paling berat. Aku sendiri saja belum mampu. Saya sendiri belum mampu. Kadang masih muncul rasa hasut kepada kawan-kawan. Ya, kadang rasa hasut itu ya tidak suka melihat nikmat sama orang lain. Pengen nikmat itu hilang dari dia. Kadang-kadang masih sering aku terus mikir, ya Allah. Nah, aku ustadznya kadang isek duwe iri, isek duwe hasut. Apa meneh sing ora ustadz aku. Nengok kawan, itu penerimaan santrinya banyak pondoknya. Nah, aku mikir juga, ono nerimo pesantren ini nerimo santri banyak. Aku lagi loro asem tenan ya. Ya, kadang mikir kayak ngono. Oh, berarti aku punya rasa hasut. Saya yakin bapak-bapak juga masih punya rasa. Ada di sini yang tidak punya rasa hasut? Coyo. Pak, tirakat yang paling berat bukan sholat tahajud istiqomah, bukan ini bukan tapi tirakat punya hati yang baik. Jadi selalu niat yang baik meskipun cuma niat, tapi nanti kalau kita sampai wafat dicatat melakukan amalan-amalan soleh itu. Itu satu. Amalan yang kedua yang bisa mendatangkan kita punya pahala haji nanti di akhirat adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada salah satu sahabat mau jihad. Ya Rasulullah, aku ikut jihad lah. Aku pengen jihad bersama kaum muslimin, memerangi orang kafir. Kata Rasulullah, orang tuamu sana masih ada, ibuku, tinggal ibuku. Rasulullah tahu. Ini kalau dia ikut jihad, dia meninggal, ibunya terlantar. Jadi Rasulullah itu meskipun butuh tentara muslim, tapi Rasulullah tidak kemudian merekrut sebanyak-banyaknya kaum muslimin untuk diajak perang. Masih mempertimbangkan hal seperti itu. Ibumu masih ana ora? Langsung sing nyarikan nafkah mamakmu sapa? Ya aku. Ya bari sing kerja kanggo mamakmu sapa? Ya aku. Wes, kamu urusi orang tuamu, mamakmu itu, nanti kamu dapat pahala jihad, kamu dapat pahala haji, kamu dapat pahala umrah. Terima kasih hadirannya. Ustaz Indra berkata. Jadi cuman ngurusi orang tua, Ustaz? Iya, cuman ngurusi orang tua. Ustaz, saya ini mau berangkat haji. Cuman uang saya ini cukup hanya untuk berangkat haji saja. Kalau saya berangkat haji, orang tua saya tidak berobat. Kira-kira Bapak Ibu, untuk mengobati orang tua atau untuk berangkat haji? Tenan orang. Nanti gaduh gara-gara mengobati orang tua. Orang riko sing melu wong tua kok. Ikan kau tinggal di rumah mama, jadi kalau yang ngobati, ini mau untuk haji, mana bisa untuk ngobati orang tua? Itu kalau tetangga saya. Ngono jamaah sini tak rasa ya hampir sama. Gaduh gara-gara ngurusi orang tua. Melu rika wae lah, ya enggak lah. Aku sibuk, enggak iso ngurusi. Istriku pun kerja, sopo sing arep nunggu di omah. Rika wae lah anak wedok kan lebih perhatian sama mama. Aku sungkan sama lakiku. Aku pun numpang di rumah itu. Jadi siapa ini? Ya udah kita kasih ke panti
Kuatnya ngurusi orang tua. Pahalanya kayak jihad, kayak haji, kayak Masya Allah. Makanya susah kita. Susah kita kalau nggak mau ngurusi orang tua. Hidup dunia susah, akhirat susah. Wong tua iki Bu, Pak, kadang kalau sudah tua itu kayak anak-anak. Mohon maaf ini. Serba salah kadang kita. Suka marah-marah, wah, kadang nggak jelas dimarah-marahi. Nek nggak sabar kita. Jadi anak durhaka kita. Gara-gara orang tua kita marah, terus kita usir dari rumah. Saking palaknya. Lebih kadang esok dikei sarapan, engkau siang sidik, satu harian aku gak dikei mangan. Bilang-bilang sama tetangga. Tetangganya langsung marah-marah. Iku piye wong tua kok gak dikei mangan. Padahal wis apa? Pikun. Nenek saya dulu kayak gitu, nenek saya. Aku ngomongin nenek saya aja lah, biar nggak dosa. Nenek saya kayak gitu. Esok kayak sarapan, nanti siang aku kok kudu kayak mangan, kayak mau esok. Padahal pagi sudah dikasih sarapan. Tapi mama ini sabar. Mama ini sabar. Anak-anaknya mama, anak-anaknya nenek yang rawat nenek itu cuma mama. Sabarnya. Menurutku diganti pempes, dicepoke, dimandiki, yo mama. Ada mama masih dimarahi. Dimarah-marahi, ya Allah sabarnya. Tapi saya yakin, mama saya meskipun nanti kok sampai meninggal, kok nggak bisa haji, nggak bisa umroh, saya yakin dapat pahala haji dan umroh. Siapapun Bapak Ibu yang merawat orang tuanya dengan tulus, maka nanti kita tanpa diketahui tercatat dapat pahala haji dan umroh. Yang ketiga atau yang kedua? Yang ketiga, membantu orang fakir miskin bisa dapat pahala setara haji dan umroh. Di Mencirem sini, kita ini sudah ada FKSMM. Ada lagi untuk setiap Jumatnya itu bagi-bagi nasi untuk nasi Jumat. Kadang apa sijum, ya. Inilah Ustadz Hindro dan ahliyahnya. Ya, cuman nasi Jumatnya saya jarang ke pondok saya. Aku nggak nyinggung, aku nggak mau. Cuman ingat kewae. Itu membantu fakir miskin. Meskipun sudah ada MBG, tapi kayak gitu itu langsung ke sholat Jumat. Kita nggak tahu di antara jamaah Jumat itu yang sekitar 100 orang yang sholat Jumat. Apa tahu kita semua hari itu siang hari dia bisa makan di siang hari. Jangan dianggap orang itu mampu semua kayak kita. Jangan dianggap satu hari itu orang makannya sama kayak kita. Meskipun banyak orang diantaranya yang kadang tidak bersyukur ketika dikasih nasi, nggak ada bilang terima kasih, nggak ada apa, ya. Tapi diantara orang itu ada yang sangat bersyukur ketika dikasih meskipun cuma satu bungkus nasi. Alhamdulillah ya Allah dapat nasi. Padahal aku tadi sarapan pun saya sarapan cuman pakai entah energen, entah apa Indomie karena nggak ada beras sama sekali. Oh, siang hari Jumat itu Ustadz Indro ngasih nasi lewat si Jum tadi. Gara-gara itu bersyukur dia, ya Allah berikan rezeki yang melimpah untuk orang yang menghantarkan ini sampai ke sini dan orang yang bersedekah. Doa orang yang kayak gitu Pak langsung tembus. Makanya saya yakin yang sering-sering bagi-bagi rezeki, insya Allah rezekinya nggak akan terputus. Amin Allahumma amin. Yang sering ngasih nasi Jumat, oh jangan dikira pikiran orang yang pelit, ngapain nasi Jumat orang ning omah wis masak dewe-dewe. Ada yang dari rumah pun udah makan ke masjid. Itu kan kebanyakan. Meskipun satu orang yang lapar yang kita tolong, ingat menolong orang yang lapar, ngasih makan orang yang lapar
itu nanti akan mendapat naungan di sisi Allah di yaumil mahsyar. Dalam kitab Naswaihul Bad disebutkan orang yang akan mendapat naungan nanti di yaumil kiamah salah satunya al-mutawaddi fil makarih. Yang kedua wa mut'imul ja'i, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Kalau siang hari lapar apa enggak? Saya yakin kebanyakan orang pulang sholat Jumat baru makan. Cuman akulah kadang sebelum sholat Jumat makan dhisik. Soalnya gemeter aku. Khotbah ini gak mangan dhisik kadang gemeter. Ya. Cuman masalahnya nek dengeri khotbah perutnya kenyangan itu saya, bapak-bapak ini saya yakin loh, podo wae. Wes capek kerja, pulang makan, mandi, sholat Jumat, dengeri khotbah, kena AC. Oh, tahu-tahu sampai Mekah, sampai Madinah. ayo, sudah iqomah, tahu-tahu dibangun nih. Enak. Gak apa-apa Pak, dengeri Jumat sambil tidur, tapi tidurnya duduk. Gak batal Ustaz, gak batal. Langsung sholat. Cuman pahalanya dapat apa enggak Ustaz? Yo gak ngerti, turu. Apa sing dirungokno? Ya, begitu duduk langsung nunduk. Alhamdulillah, seenake pondok Allah. Tapi bagus, nikmat kita di dalam masjid itu bagus daripada nikmat kita di warung kopi. Kan lebih bagus di dalam masjid. Makanya kalau sholat Jumat nanti turu ya. Sholat Jumat turu kabeh, sak jamaah sak masjid tidur semua Pak. Sholat Jumatnya harus diulang. Ini dalam fikihnya gitu. Kok sak masjid itu turu kabeh, sholat Jumat harus diulang. Kenapa? Karena syaratnya khutbah ini sah harus didengeri 40 orang mukim, orang dewasa, balik, berakal yang mukim. Lena 40 turu kabeh, sing ngrungokno cah cilik-cilik, sing jopo-jopo. Sing mlayu-mlayu iku sing ngrungokno, apa ya sah. Makanya kalau sholat Jumat usahakan jangan tidur. Malah nanti khotib sih tidur saat. Bahaya ini. Aku Pak, Alhamdulillah saya ini khotib tiap Jumat. Kalau saya jadi jamaah, pasti saya juga tidur. Karena megang mic loh, saya nggak tidur. Pernah saya coba, pas kosong sekali, saya jadi jamaah. Yuk yang mau ceritanya. Sebelum khutbah, sebelum jamaah sholat, saya makan dulu. Terus terang saya nggak kuat kalau nunggu siap Jumat, gemeter. Jadi aku makan dhisik, langsung berangkat sholat Jumat. Kena AC, kok enak lah khutbah. Tak rungok-rungokno, suaranya kok enak tenan. Sambil nunduk pun nggak apa-apa lah. Sambil merem pun dengernya. Lama-lama nggak sadar. Ustadz udah siap. Kok cepet tenan khotbah itu. Saking nikmatnya. Ya, membantu orang lain dapat pahala haji. Dulu Pak, ada kisah nyata di Damaskus. Damaskus itu Syria. Syria itu mana, Bu? Syria ini simpang pajak rapuh lumpeng terus. Simpang Diski belok kanan terus, lampu merah. Nanti sana tepat sana lampu merah naik ojek 5 tahun sampai. Syria Timur Tengah, Damaskus, pinggiran kota Damaskus. Ada orang namanya Ali bin Al-Muwaffaq. Siapa Pak? Oh ini cerita udah masyhur, bukan Ali Nasrah. Tapi ada alinya. Memang orang yang namanya ada alinya itu bagus-bagus lah. Ali bin Al-Muwaffaq ini orang sol sepatu, tukang sol sepatu. Tapi dia dapat pahala haji dan umroh sempurna. Abdullah bin Mubarak seorang ulama di masa itu, di masa tabi'in, beliau ini berangkat haji. Zaman itu, haji itu jamaahnya musiti. Jamaahnya cuma 600.000 haji. Jamaah haji, dawuh Mbah Maimun, kok lebih dari 600.000, maka akan banyak orang yang meninggal. Ini dawuh Mbah Maimun. Saya pernah begitu dengar. Jamaah haji kalau kurang dari 600.000, maka akan banyak malaikat yang nampak. Dilengkapi malaikat. Rijalun, apa kata Mbah Maimun hari itu ya?
akan nampak nanti malaikat. Keajaiban-keajaiban akan nampak sekali. Nah, waktu itu 600.000 haji. Abdullah bin Mubarak selesai haji, istirahat, selesai tawaf, istirahat, ketiduran, mimpi deh. Dalam mimpinya mendengar dua malaikat bercakap-cakap. Bro, tahun ini piro jamaah haji? Sekitar 600.000. Malaikat sama malaikat kan kawan, manggilnya bro, ngono. Akrab deh. Jamaah haji tahun ini berapa? 600.000. Apakah di antara 600.000 itu ada yang diterima hajinya? Satu pun nggak ada. Ada yang diterima pahala hajinya mabrur, ini wongnya gak teko. Ada yang dapat pahala haji mabrur, tapi orangnya nggak datang. Kok iso ngono? Iya, harus terbangun Abdullah bin Mubarak. Jenenge Ali jenenge Ali Al-Muwaffaq. Dia wong Syria, wong Damaskus. Malaikatnya ngomong kayak gini. Habis itu terbangun Abdullah bin Mubarak. Terduduk diam dia, nangis dia, berarti hajiku enggak diterima. Tapi kata-kata terakhir malaikat itu, gara-gara dia itulah semua jamaah ini kemudian juga diterima hajinya. Jadi itu enaknya jamaah. Ada satu orang yang diterima yang mabrur, semua diterima hajinya. Jadi orang berangkat haji, berangkat umroh harus yakin diterima. Jangan nggak yakin, harus yakin diterima. Gara-gara satu orang yang nanti diterima, semua diterima. Sholat jamaah pun ngono Pak. Itu enaknya sholat berjamaah. Gara-gara satu orang yang sholatnya khusyuk, semua dapat pahala khusyuk. Ya, meskipun sholat subuh sambil ngantuk-ngantuk, ya dapat pahala. Kalau ada satu orang yang semakin bagus jamaah yang Bapak pilih. Tuh, di sini sholat jamaah, ono ustadz sing ini, ikut sholat jamaah, ada orang yang ikhlas, ikuti. Nanti dapat pahala yang sama. Akhirnya selesai ibadah haji, Abdullah bin Mubarak gak langsung mulai, tapi ke Syria dulu. Nyari orang yang bernama Ali bin Al-Muwaffaq tadi. Dicari-cari tukang sol sepatu. Ini kok kenal? Wong sing jenenge Ali bin Al-Muwaffaq. Oh enggak teko iki. Tapi omahe riko ngerti gak omahe? Ono. Nah, jenenge tukang sol sepatu sama tukang sol sepatu kan agak iri juga kan. Orang itu ngirinya sama seprofesi. Ustadz ngirinya sama ustadz. Iya, ustadz ngirinya sama ustadz. Gak percaya tanya. Tukang ojek ngirinya sama tukang ojek. Orang ono tukang ojek ngirinya sama menteri Pak Purbaya, ono Bahlil gak masuk deh. Ya. Tukang ojek ngirinya sama tukang ojek. Ya begitulah tukang batu ya. Tukang batu ngirinya sama tukang batu. Koncone dapat proyek di Ega. Gondok deh. Ustadz ngono juga. Loh, Ustadz ngono juga. Iya. Sama. Kan gitu Ustadz. Izin ini para ustadz ini. Kan adil. Kalau tukang batu tak disebut nanti Ustadz kayak mana rupanya? Podo wae. Podo wae. Podo menungsone. Cuman Ustadz ini kan sudah tahu jalan tobat. Enake ngono toh. Istighfar. Jadi nggak boleh ini hasud. Jadi bilangnya kawannya tuh rumahnya situ, dicari sama Abdullah bin Mubarak, ketemu Pak katanya Anda ini dalam mimpi Anda ini mendapat pahala haji dan umrah mabrur. Kok bisa, apa amalannya? Katanya nggak ada amalanku apa-apa Pak, nggak ada. Coba ingat-ingat amalan apa? Oh gini, aku ini memang mengumpulkan duit selama 30 tahun untuk berangkat haji. Tapi saya nggak jadi berangkat. Loh kok iso? Suatu hari kan istri saya itu hamil. Ngidam deh. Istriku pengen makanan yang enak. Loh pagi-pagi menyium bau makanan yang enak. Ditengok asapnya dari arah sana. Kata istriku, Bang, cobalah carikan itu. Kayaknya itu yang masak yang harumnya sampai sini tuh. Mintakanlah. Didatangi sama Ali bin Al-Muwaffaq ini tadi. Didatangi mau minta. Itu ibu-ibu janda, anak 6 Bu. Anak 6 cilik ibu janda. Nangis, kelaparan gitu. Bu,
ini izin Bu, saya mau minta sedikit makanan yang Ibu masak. Gak boleh Pak. Loh, minta sedikit gak boleh, gak boleh. Terus tak beli lah, tak beli. Jangan Pak, makanan nggak dijual. Loh kenapa kayak gitu? Ini pun halal untuk saya, haram untuk Bapak. Masuk halal untukku, untukmu, haram untukku. Apa sih rewel masak? Ceritanya ini Pak. Aku karena tak ada makanan apapun di rumah. Anak-anakku nangis kelaparan. Keluar aku di pinggir jalan nemu bangkai keledai. Karena bangkai keledai itulah yang ada. Aku bawa pulang, aku masak. Inilah masakan. Dan ini halal untuk saya karena tidak ada apapun yang bisa dimakan. Daripada anak-anakku mati. Itu makanya Pak, jangan dibilang ini apa nggak ada manfaatnya ini bagi-bagi nasi Jumat. Ya, wow, jangan salah. Kadang orang-orang yang kayak gitu kita nggak tahu, kita nggak peka. Ya, kadang ada yang dari pagi nggak makan. Kita nggak tahu, meskipun cuma satu orang, dapat itu senangnya luar biasa. Akhirnya setelah dibilang kayak gitu, menangis apa Ali bin Al-Muwaffaq. Ternyata masih ada orang yang kekurangan seperti ini. Akhirnya dia pulang bilang sama istrinya, Dek, ini punya ibu-ibu janda ternyata. Anaknya kelaparan, Dek. Udah 3 hari nggak makan. Ini ada uang, Dek. Cuman ini untuk haji saya. Boleh nggak kalau saya kasihkan kayak begitu? Kalau mau ngasih-ngasih izin sama istrinya. Janda pula. Coba kalau berani bapak-bapak kayak gitu. Nggak usah bilang istri. Oh, perang dunia ketiga. Dikira itu selingkuhan ya kan. Izin deh. Setelah dikasihkan untuk makan, untuk biaya hidup, usaha. Akhirnya aku nggak bisa berangkat haji. Menangis apa Abdullah bin Mubarak. Itulah yang menyebabkan Anda mendapat pahala haji dan umrah. Nah, itu membantu orang lain. Jadi jangan kita meskipun nggak bisa berangkat haji terus berkecil hati, kemudian nggak punya keinginan untuk berangkat haji sampai mati Pak. Kita harus pasang niat untuk berangkat haji dan semoga bermanfaat. Jadi pagi ini supaya kita semangat untuk niat berangkat meskipun tuwek. Ya, meskipun tuwek. Jangan aku sudah tua paling mau ninggal, belum tentu Pak. Kadang yang lebih muda itu yang meninggal duluan. Zaman saya ini. Jangan dianggap saya ini masih muda terus Ustadz Ali masih muda, bisa jadi saya ini umurnya 100 tahun. Bapak 150 tahun. Jangan tanggung-tanggung kalau niat. Ya. Kita ini sama-sama Pak. Kalau sudah hidup tinggal nunggu giliran. Bisa Bapak duluan atau saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, Bapak duluan. Yang pasti kita ini giliran. Ya. Jadi jangan tengok usia tua, usia muda. Kalau meninggal itu, kita tidak tahu. Niat sama-sama kita niatkan. Sebelum kita meninggal, harus berangkat haji. Bagi yang sudah haji, doakanlah kami yang belum haji nih Pak Haji. Doakan supaya jamaah FKSMM nanti rame-rame bisa haji semua. Siapa tahu entah dapat apa gitu, entah bisa berangkat semua. Ya, itu keajaiban pasti masih ada. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.